Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Risma Aza. Oke, teman-teman, di sini ada nggak yang udah bosan di rumah terus pengen berpergian? Banyak banget kan, pasti, karena di rumah itu pasti bosen banget, ya kan? Oke, kalau kalian pengen liburan, bisa nih, kalian liburan ke Bandung. Tapi kalau kalian dari luar pulau, luar daerah, luar kota, gimana dong? Kalian bisa sewa motor di sana, gengs. Oke, saya tidak pernah ke sana, terus saya sewa motor dan saya akan review di sini. Oke, saksikan terus videonya. Ya kan, gengs? Kalau misalnya kalian enak banget kalau misalnya liburan itu bawa motor sendiri. Tapi kalau misalnya jauh, ya udah, mending sewa motor aja daripada kalian naik yang online pasti kan kalian membutuhkan duit yang lebih banyak, ya kan? Kalau kalian misalnya sewa motor kan kalian bebas kemana aja, yang penting kalian isi bensin aja, sama jangan lupa sewa motornya, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Oke, banyak banget kalau kalian pingin scroll di Google itu pasti kalian banyak banget temuin sewa motor di Bandung. Tapi di video kali ini Risma tuh bakalan nge-review sewa motor yang udah pernah Risma sewain kayak gitu. Oke, yang pertama, sewa motor Bandung dan City Motor. Jadi pertama kali Risma nemuin itu Risma lihat di Instagram. Sebelum berangkat Risma tuh kayak lihat-lihat Instagram dulu, terus lihat berapa harganya, terus saya kontak di situ. Aku dimintain data, namanya siapa, KTP-nya mana, terus mau diantarnya kemana, dijemputnya kemana, jam berapa, terus berapa hari. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ditanyain karena itu mereka tuh buat nentuin aja berapa harga yang pantas dikasihkan ke kita kayak gitu. Dan setiap persewaan motor punya format-format tersendiri, intinya pertanyaannya cuma itu kayak gitu. Terus kalau misalnya udah aku jawab aku butuhnya pada tanggal sekian sampai sekian, pada saat itu aku butuhnya tanggal 29, 30, 31 Oktober. Jadi aku butuh 3 hari dan ternyata di motor itu tuh ada tersedia motor Beat. Terus dia kasih harga Rp250.000 dan waktu itu aku kan belum berangkat, jadi oh yaudah aku oke sama orang itu tuh aku disuruh DP 100.000 dan DP ini ya jaminan kalau kita tuh jadi minjem di situ kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung 250 itu udah termasuk biaya penjemputan, biaya pengantaran kayak gitu. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung untuk Beat di sewa motor yang pertama ini 250 kita bagi 3 ya sekitar 80 ribuan lah untuk satu harinya. Terus untuk selanjutnya saya disuruh kirim KTP, SIM, NPWP, terus udah sih itu aja udah kita kirim. Terus pada saat itu aku udah setuju, udah deal. Jadi pada saat hari H dia tuh datang ke hotel aku waktu aku berkunjung ke situ, terus dia nyerahin, terus kita dimintain jaminan. Pada saat itu aku kasihnya SIM A gitu kan. Nah dia yang nganter itu terima SIM A-nya dikasih itu. Ternyata beberapa saat kemudian kita tuh ditelepon gitu loh, terus katanya kita udah nggak bisa terima jaminan selain KTP karena menurut mereka tuh KTP tuh jaminan yang paling akurat, yang paling bisa dipercaya kayak gitu sih. Soalnya ada cerita sih kalau misalnya nggak dijamin pakai KTP tuh ada cerita ada orang sewa terus dia nggak balik, terus juga ya udah hilang motornya. Makanya dia tuh kayak harus KTP, dan pada saat itu kan masih sedikit pandemi ya, jadi masih belum normal banget. Jadi kayak ada beberapa wisata yang memang udah buka tapi
kayak ada syaratnya, harus kayak wilayah mana, KTP wilayah mana aja yang boleh kayak gitu. Jadi kita tuh kayak sayang banget kalau KTP-nya nanti kalau diperiksa kayak gimana, nanti takutnya nggak boleh masuk atau malah kena razia atau kayak apa. Jadi kita batalin yang disewa motor ini. Tapi sebenarnya sewa motor ini motornya bagus dan orangnya juga lumayan ramah, walaupun kita nggak jadi booking di tempat ini kayak gitu. Tapi ini yang paling murah guys. Terus padahal udah difoto tapi nggak jadi, maaf ya akang. Oke, yang kedua, Jovian rental motor. Jadi waktu itu aku kan liburannya pada musim apa ya, holiday. Jadi kayak banyak yang udah disewain kayak gitu, udah kayak full kayak gitu. Jadi aku ternyata di sebelah hotel aku tinggal, aku jadi tinggalnya di hotel Taurus, hotel Zodiac di daerah Paskal Kota Bandung. Jadi deket banget sama stasiun Kota Bandung kayak gitu. Nah di situ tuh ada namanya Jovian rental motor. Kalau kalian tahu, di Jovian rental motor itu kayak tempat penyewanya tuh bukan tempat motor, tapi tempat pembuatan jas. Jadi kalau kalian ke situ mungkin kalian gak bakal ngeh kalau dia itu adalah penyewaan motor kayak gitu. Nah terus kalau misalnya di Jovian ini aku dapatnya Beat Pop. Nah Beat Pop ini aku dapatnya 130.000 per hari, dan itu karena sebelah hotel jadi aku nggak nganter, nggak jemput. Mungkin kalau misalnya diantar jemput mungkin ada biaya tambahan lagi, aku kurang tahu. Terus yang kemudian ketiga tuh aku ada sewa motor Matic. Jadi lokasinya sama, ini di daerah deket stasiun Kota Bandung kayak gitu. Nah terus kemudian aku dapatnya motor seon dengan harga Rp120.000 per hari, dan itu aku ngambil dan jemput sendiri. Gak tahu kalau misalnya diantar jemput mungkin ada biaya tambahan lagi. Terus kemudian oh iya guys, kalau berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering aku tanyakan ke sewa-sewa motor itu, biasanya biaya antar jemput itu masing-masing 20.000. Jadi kalau misalnya ngantar itu 20.000, kalau jemput 20.000. Jadi kalau antar jemput itu 40.000 kayak gitu. Terus kemudian kayak misalnya beberapa persewaan motor itu tuh udah include harganya, udah include sama 2 helm sama 1 jas hujan. Jadi kalian gak perlu takut kehujanan di sana, dan gak perlu takut gak usah bawa helm karena udah disediain garis paket kayak gitu. Terus kemudian biasanya juga tiap motor itu harganya beda. Misalnya motor Beat sama motor Mio sama motor Yamaha sama motor Suzuki, pokoknya intinya beda motor itu beda harga itu. Bagi tips ya untuk kalian yang sewa motor, yang pertama, kalau misalnya high season itu udah pasti banyak banget yang sewa motor. Nah usahakan kalian itu pesen dulu, booking dulu lewat chat atau lewat telepon atau segala macam. Kalian booking dulu, karena kalau misalnya kalian gak booking dulu itu pasti kebanyakan itu full booking, dan kita tuh kayak kewalahan banget, kita tuh kayak gak dapat motor kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian pas waktu booking itu pakai telepon, kalian tuh kayak centangin aja yang udah kalian telepon itu, centangin aja. Selain hemat pulsa biar yang udah ditelepon gak ditelepon lagi, ada beberapa sewa motor yang kayak ngambek gitu loh. Pernah waktu itu tuh aku tuh udah nelpon tapi lupa, terus telepon lagi, sampai orang itu bilang, ih kamu tuh udah telepon tadi, ngapain telepon lagi, catat. Orang itu malah marah-marah, mungkin karena saking banyaknya yang telepon kayak gitu. Dan ini maksudnya lumayan banget buat ngemat pulsa kayak gitu sih. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalnya diminta jaminan, ya kalian siap-siap aja.
karena ya mereka tuh ngeluarin motor mereka beli motor kan mahal, kalau kita kasih jaminan ya udah pasti wajar kayak gitu. Kalau untuk sewa yang pertama tadi aku kan jaminannya harus KTP, cuman yang kedua sama yang ketiga itu tuh bukan KTP juga nggak apa-apa, saya jaminin waktu itu SIM A, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Tergantung kalian, kalau misalnya kalian mau jaminin KTP pilih yang murah, kalau misalnya kalian nggak mau jaminin KTP kalian ya pilih yang agak mahal kayak gitu. Tapi for your information, pada saat itu KTP itu di sana nggak fungsi, maksudnya nggak ada pemeriksaan kamu dari daerah mana, itu nggak ada pemeriksaan kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, yang keberapa ya? Kayaknya yang keempat deh. Yang keempat, lengkapi surat kalian. Misalnya surat SIM, kalau STNK kan udah pasti dari orangnya. Nah, kalau dari kita tuh harus SIM kayak gitu. Terus kalian tuh jangan kayak melanggar aturan, karena dari pihak sananya itu mereka nggak bakalan tanggung jawab kalau kalian kena polisi, kena tilang atau segala macam. Tanggung jawabnya tuh di kita. Terus ada lagi, kalau menurut aku sih pilih motornya pilih yang terbaru aja lah, karena mereka kan modelnya itu adalah rental yang tiap hari dipakai dan kadang-kadang sempet nggak masuk parkiran karena selalu dipakai terus kan. Nah kayak gitu mereka pasti ada perawatan, cuman kan perawatannya nggak serutin kita yang pakai pribadi, jadi mereka tuh kemungkinan ya, kalau menurut aku sih mereka tuh sepeda motornya tuh kayak perlu diservis yang lebih kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian cari yang murah tapi taunya lama, itu bakalan susah banget buat kalian. Karena apa? Karena di sana apalagi kalau kalian tujuannya ke Lembang, jalannya tuh naik, jadi tuh sampai aku tuh udah ngegas tapi dia tuh nggak jalan kayak gitu loh. Tapi ya lumayan lah, daripada kalian buang ongkos kalian untuk transport, kan mending kalian sewa motor ya kan. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin pergi ke Bandung dan menggunakan jasa motor. Kalian bisa sewa di motor-motor yang udah aku review tadi. Terima kasih.